액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan nama saya Zara Fania Pradiva dengan NPM 224111112 kelas manajemen 22B. Di sini saya akan membahas mengenai analisis rasio keuangan, rumus dan perhitungan rasio keuangan. Mari kita simak. What is financial ratio analysis? Financial ratio analysis is one of the methods used to analyze financial reports. This financial ratio analysis is usually used as a measure for a company's finance within a certain period. Method is to quantitatively compare two variables taken from the company financial report. Benefit of financial ratio analysis. 1. To find out the company financial position in a certain period. 2. To find out the company's weakness and strength. 3. As a basis for determining the strategy needed in the future. 4. As a parameter of management success or failure. Weakness of financial ratio analysis. 1. Difficulty in identifying the industrial category of the company being analyzed in the company operate in several business field. 2. Difference in accounting method will result in different calculation. For example, difference in depreciation methods or inventory valuation method. 3. Financial ratio are prepared from accounting data, and this data is influenced by different ways of interpretation and can even be the result of manipulation. For industry reference, information is general data and is only the result of manipulation. Jenis-jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang berjangka pendek. Likuiditas yang dimaksud merupakan keadaan keuangan perusahaan dan kemampuan perusahaan mengubah aset lancar menjadi uang kas. Ada beberapa jenis rasio yang termasuk dalam rasio likuiditas, yaitu current ratio, quick ratio, and cash ratio. Yang pertama yaitu rasio lancar atau current ratio. Current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar. Semakin tinggi current ratio, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan begitu, perusahaan termasuk sehat jika current ratio di atas 1 atau 100%. Berikut cara perhitungan current ratio. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan perusahaan. Semakin besar quick ratio, maka semakin baik. Quick ratio yang mendekati 100% termasuk sehat. Berikut cara perhitungan quick ratio. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%.
Lalu ada cash ratio. Cash ratio merupakan rasio yang membandingkan kas dan setara kas dengan utang lancar. Yang dimaksud kas dalam cash ratio adalah uang perusahaan yang disimpan baik di kantor atau di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan setara kas berarti harta lancar yang bisa dituangkan kembali dengan mudah dan cepat. Semakin besar cash ratio, maka semakin baik, dan cash ratio yang mendekati 100% juga termasuk sehat. Berikut cara perhitungan cash ratio. Cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Dan yang kedua ada rasio profitabilitas. Profit atau biasa disebut dengan profitability ratio. Rasio profitabilitas merupakan rasio kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba pada periode tertentu. Selain itu, rasio ini juga memberikan gambaran seberapa efisien dan efektif manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio probabilitas ini juga disebut sebagai rasio rentabilitas. Berikut beberapa jenis rasio probabilitas atau rentabilitas dan cara menghitungnya. Ada profit margin. Profit margin merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Berikut cara perhitungan profit margin. Profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Lalu ada gross profit margin. Gross profit margin adalah ukuran persentase dari setiap sisa penjualan setelah dikurangi harga pokok penjualan. Berikut cara perhitungan gross profit margin. Gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Net profit margin. Net profit margin adalah ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, serta bunga dan pajak. Berikut cara perhitungan net profit margin. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Lalu ada return on investment atau ROI. ROI adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Berikut cara perhitungan ROI. Return on investment sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Lalu return on asset atau ROA. ROA ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ROA, maka semakin baik. Return on asset ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya yang ketiga rasio solvabilitas atau leverage ratio. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Berikut dua jenis rasio solvabilitas dan cara perhitungannya. Rasio utang terhadap aktiva debt to asset ratio. Debt to asset ratio merupakan rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang
Rasio ini menggambarkan sejauh mana utang bisa ditutupi oleh aset yang dimiliki perusahaan. Semakin kecil debt to asset ratio, maka semakin aman. Berikut cara perhitungan debt to asset ratio. Debt to asset ratio sama dengan total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Lalu, rasio utang terhadap ekuitas atau biasa disebut dengan debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang menunjukkan hubungan jumlah utang dengan ekuitas. Berikut cara perhitungan debt to equity ratio. Debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi modal dikali 100%. Lalu yang keempat ada rasio aktivitas. Apa sih rasio aktivitas? Rasio aktivitas merupakan rasio mengukur kegunaan dari seluruh sumber daya yang perusahaan miliki. Ada beberapa jenis rasio aktivitas dan cara perhitungannya. Yang pertama, perputaran piutang. Perputaran piutang mengukur rasio untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi perputaran piutang, maka semakin efektif pengelolaan piutangnya. Berikut cara perhitungan perputaran piutang. Perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Selanjutnya ada perputaran persediaan. Perputaran persediaan mengukur efektivitas pengelolaan persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka semakin efektif pengelolaan persediaannya. Berikut cara perhitungan perputaran persediaan. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Lalu ada perputaran aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aset tetap yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio perputaran aktiva tetap, maka semakin efektif proporsi aktiva tetapnya. Berikut cara perhitungan perputaran aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Perputaran total aktiva merupakan rasio yang mengukur efektivitas penggunaan total aktiva. Jika rasio ini tinggi, maka menunjukkan perusahaan tersebut memiliki manajemen yang baik. Berikut cara perhitungan perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Di sini terdapat contoh soal rasio cepat. Perusahaan X memiliki laporan keuangan yang mana dari laporan tersebut diketahui bahwa total aset lancar, nilainya sekian, persediaan lancar, total utang lancar. Berdasarkan data pada laporan di atas, berapakah rasio cepat dari perusahaan X tersebut? Lalu ada contoh soal rasio lancar. Suatu perusahaan memiliki total aset sebesar sekian dan total utang lancar sebesar sekian. Berdasarkan data tersebut, berapakah rasio lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut? Penyelesaian rasio cepat. Rasio cepat sama dengan total aset dikurang persediaan dibagi total utang lancar. Yang dimana rasio cepatnya memiliki nilai sekian dikurang sekian, lalu dibagi sekian. Rasio cepat yang kita dapat hasilnya 2,8. Nilai rasio cepat yang dimiliki oleh perusahaan X adalah 2,8 kali. Artinya, perusahaan X memiliki kemampuan dalam melunasi kewajibannya dalam jangka
cukup baik dan tidak berlebihan dalam menginvestasikan aset lancarnya. Angka 2,8 juga menunjukkan bahwa tiap Rp1 kewajiban lancar perusahaan bisa dijamin oleh aset lancar sebesar Rp2,8. Penyelesaian rasio lancar. Rasio lancar sama dengan total aset lancar dibagi total utang lancar. Rasio lancar sama dengan nilainya sekian dibagi sekian, lalu hasil yang kita dapatkan yaitu 2,85. Nilai rasio lancar dari perusahaan tersebut adalah 2,85 kali. Nilai rasio tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar utangnya sudah cukup baik, sebab angka 2,85 kali menunjukkan bahwa perusahaan bisa menjamin Rp1 utang dengan aset lancar sebesar Rp2,85. Kesimpulan, rumus-rumus ini memberikan wawasan tentang berbagai aspek kinerja keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan penting untuk mengambil keputusan, seperti penilaian kredit oleh bank, investasi, dan perencanaan bisnis. Namun penting untuk diingat bahwa hasil analisis harus selalu dipertimbangkan dalam konteks industri dan perusahaan yang bersangkutan, serta dalam sejarah kinerja keuangan mereka.